Smapa. Selamat datang di Smapa Podcast Balikpapan bersama saya Citra Junior Armin di sini yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh dua siswa SMA Negeri 4 Balikpapan yang hobi dalam menulis, terutama cerita-cerita fiksi. Nah, boleh nih Kak diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama aku Aprilia Narsiba. Nama aku Aditya Putri dan kita dari kelas 11A32. Oke, salam kenal April dan Ade. Hari ini kita bakal bincang-bincang santai nih soal kepenulisan dan juga novel-novel. Oke, April dan Ade nih, saya penasaran nih, awal kalian kepikiran buat nulis tuh gimana ya? Dari aku sendiri itu awalnya, aku kan suka membaca buku ya. Aku suka baca komik gitu-gitu. Nah dari situ mulai terbentuk kayak aku juga pengen nih punya novel sendiri biar bisa dibaca oleh semua orang, dipeluk gitu. Jadi akhirnya mulai nulis, mulai berani belajar, nyari materi gitu. Dan dari ada kurang lebih sama sih. Saya kan suka membaca dan melalui tulisan tuh kayak saya serasa jatuh cinta gitu sama tulisan. Apalagi kan tulisan yang indah di situ saya pengen kayak gimana ya kalau buat juga, dan dari situ mulai buat juga ikut-ikutan gitu. Oh, berarti emang dari awalnya emang dari hobi ya, Iya, suka betul. baca dan akhirnya terinspirasi. Nah, kalau boleh tahu nih, biasanya emang kalau baca novel tuh genrenya sudah genre apa nih? Kalau aku suka genre romance, komedi, terus thriller juga suka, angsa juga suka, terus banyak sih, semuanya suka sebenarnya. Kalau aku lebih ke thriller, misteri sama komedi sih, karena itu kayak kita dibuat mikir ini siapa pelakunya, ini kayak gimana jalannya, dan itu tuh kayak kita diajak masuk ke dalam dunianya. Wah, berarti kayak seru-seru gitu ya. Oke. Nah, lalu kan di usia yang sangat muda ya, muda banget buat bisa buat menciptakan karya tulis seperti ini. Nah, kalian belajar itu dari mana? Apakah ada pelatihnya gitu? Kalau pelatih, kalau aku itu nggak ada ya. Jadi aku belajar otodidak dari media sosial, terus memanfaatkan AI juga buat mencari materi, terus sharing sama penulis, teman-teman penulis gitu, masuk komunitas gitu. Iya, kok. Sama sih, aku juga tidak belajarnya karena dulu kan jarang ya diajarin nulis gitu. Jadi lewat media sosial dari penulis gitu, kita penulis itu biasanya ada satu mentornya gitu. Nah kita belajar bersama di situ, sharing terus nge-hype karya sesama gitu. Oh, berarti emang pelaksanaannya online ya? Iya betul. Oh, berarti belajar bareng, banyak sharing-sharing di sana gitu. Dan pasti semua umur ada berarti? Ada semua umur. Wah, berarti kan termasuk muda banget ya, saya ikut ya. Nah, kalau boleh tahu nih, dari semua karya yang kalian tulis, boleh nggak nih di-spill gitu salah satu? Oke, karya pertama aku ini udah dijadikan buku ya teman-teman. Judulnya The Intelligence of Love. Ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya Alan. Ini dia jatuh cinta sama seorang ketua klub sains yang katanya pintar satu angkatan. Wow. Terus kelanjutannya bisa kalian baca sendiri. Kalian bisa cari novel ini di IG penerbit Teori Kata Publishing. Wow, ini kalau boleh tahu terbitnya kapan nih? Ini terbitnya baru aja kok, Desember tahun lalu. Wah, masih Ya. baru banget ya, Baru baru banget. karena masih anget-angetnya nih guys. Kalau kalian mau beli, langsung gas ke sana. Tuh, boleh langsung dicek ya, bisa langsung check out nih ya. Harganya ada segitu tuh, lucu banget. Lucu banget ya. Ada apa tuh namanya, cash ya kalau nggak Iya, salah. ada intro dari pemainnya. Ayo kalian harus beli, wajib. Coba langsung dicek ya guys. Iya. Jadi kalau boleh tahu inspirasinya dari mana nih? Apakah jangan-jangan Iya benar, kisah nyata. Real ini dari pengalaman pribadi, tapi aku ubah menjadi fiksi. Jadi semuanya latarnya, alur, tokoh semuanya fiksi. wow. Semuanya nggak nyata.
Kalau boleh tahu nih, April kira-kira berapa lama sih penulisan novel ini? Novel ini butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk nulis. Aku mulai nulis itu dari awal tahun 2025, terus baru terbit kemarin. Nah, aku mau nanya juga nih, pasti kan setiap penulis ada kesulitannya gitu. Saya mau nanya, kesulitan yang kalian sering banget alami itu dalam nulis apa ya? Kalau kita pribadi sih word block ya, karena kan kayak udah ngerjain nih, tinggal bentar lagi selesai, tiba-tiba idenya macet gitu. Terus juga kadang kayak males atau kebiasaan gitu, mau nulis malah buka TikTok buka tulisan gitu. Itu sebenarnya masalah buat semua penulis, karena itu gak cuma berlangsung 1 hari 2 hari, itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa berhenti nulis gitu gara-gara write block. Berarti semua penulis pasti kena write block Iya, gitu ya, betul. nggak mandang ya. Dan cara kalian mengatasi write block itu kayak apa? Kalau aku sendiri tuh bikin jadwal, jadi bikin kayak seminggu itu harus nulis berapa bab, harus upload berapa episode gitu. Kalau ada? Kalau aku biasanya aku bakal baca karya orang lain, di situ nanti kayak aku langsung kayak oh ini begini lanjutannya, dia dapet inspirasi dari situ. Mencari inspirasi ya. Iya. Ya, berarti pantas ya orang nulis ternyata lama banget bisa sampai 1 tahun gitu. Karena merangkai kata itu nggak semudah itu. Oh oke. Nah, saya juga mau nanya nih. Biasanya kan dalam nulis tuh apa kalian menggunakan teknik gak sih kalau kayak ada hal-hal tertentu gitu atau langsung dituangkan saja gitu dalam tulisan? Kalau teknik sendiri nggak ada sih, kayak aku lebih bisa nulis romance. Kalau yang lain itu masih belajar, jadi masih proses belajar, karena aku bacanya juga suka romance. Jadi mungkin dari situ terbawanya itu nulisnya bisanya romance gitu. Kalau aku menulis itu nggak ada tekniknya, jadi langsung ngalir aja apa yang ada di kepala ditulis, nanti tiba-tiba udah jadi gitu. Jadi apa yang ada di kepala semuanya dituangkan aja ke dalam tulisan. Berarti langsung nuangin rasa pikiran gitu ya, jadi nggak ada teknik tertentu. Terus kalian merasa nggak sih kayak ngebuat ciri khas gitu buat tulisan kalian? Ciri khas nggak ada sih, itu lebih klaim ke pembaca aja sih, kita nggak bisa lakukan sendiri. Berarti tergantung pembaca Iya. berarti gimana ya? Oke. Terus saya penasaran nih, boleh gak sih di spill gitu dikit-dikit karya yang sedang kalian tulis sekarang? Ya, kita sebenarnya mulai terjun di TikTok ya buat alternatif universe. Itu bentuknya kayak chat gitu, jadi bisa kalian kepoin di akun aku namanya Skypa. Kalau aku ada mas, nanti bisa dicantumkan aja. Iya, Boleh. Itu aku nulis 2 cerita, jadi yang satu angsat sama yang satu itu romance, nyeritain tentang perbedaan kepercayaan. Nah, yang angsat ini tentang seorang anak yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Kalau aku lagi nulis thriller tentang pertemanan 13 orang yang di sini tuh ada dendam-dendam yang tersembunyi. Nah, itu bisa kalian kepoin. Coba langsung dicek aja ke TikToknya tuh seru-seru banget sih. Itu kayak konflik internal gitu ya mereka ya. Wow, oke. Terus itu ini ya, berarti apa sih kita biasa ngomongnya aku ya? Iya. Aku beda Gen banget tuh. Biasanya biar lebih seru kita pakai chat-chat gitu. Itu juga ada kayak face claimnya gitu kan. Ya. Oh iya, Ada iya. idol K-pop, mungkin kalian bisa cek. Boleh. Nah, terakhir nih, kalian kira-kira tahun ini ada niatan gak buat nerbitin? Insya Allah terbit ya. Amin. Ya. Lagi ngebut nih sekarang. Oh, ribut. Oke. Nah, oke sobat Semapa, mungkin sampai sini aja dulu podcast kita. Terima kasih buat April dan Ade yang sudah menyempatkan diri mau berbagi cerita nih bersama kita sobat-sobat Semapa. Jadi jangan lupa untuk dicek Instagram dan karya-karya mereka ataupun TikTok tadi yang dibuat awal itu. Nah, makanya itu jangan lupa ya guys, kita dicek. Oh juga bukunya Cek baru buku, banget wajib. keluar tahun lalu, bulan lalu malah ya. Kepoin IG-nya. Oke,
Oke Sobat Kompas, sampai sini dulu podcast kita kali ini. Sekian dari kami, sampai jumpa.